Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pajak penghasil wajib pajak pasal 21. Nama anggota kelompok, saya sendiri Elmining Priyanti, NIM B11 2019 05855. Yang kedua Arum Puspitasari, NIM B11 2019 05854. Yang ketiga Nanda Apriliaka, NIM B11 2019 05811. Yang keempat Andi Syafaat, NIM B11 2020 06520. Dan yang terakhir Akib Abdul Malik, NIM B11 2019 06085. Lanjut. Materi yang pertama adalah pengertian. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apa yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Next. Pemotongan pajak PPh pasal 21. Pemberi kerja berdiri dari orang pribadi dan badan baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, institusi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, serta kedutaan negara Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Yang keempat, penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya. Next. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasil yang dipotong PPh pasal 21. 1. Pejabat negara, 2. PNS, 3. Pegawai, 4. Pegawai tetap, 5. Pegawai dengan status WPLN, 6. Tenaga lepas, 7. Pemerintah pensiun, 8. Penerima honorium, dan yang terakhir penerima upah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, 1. Bukan WNI, 2. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional, 1. Bukan WNI, 2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Next. Subjek pajak PPh pasal 21. 1. Pegawai PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari memberi kerja secara berkala. 2. Menerima pesangon. 3. Menerima honorarium. 4. Penerima upah. 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Next. Pengecualian subjek pajak. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbatukan kepada mereka dan
bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Next. Pemotong PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun badan penyelenggara jam sostek dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. 4. Perusahaan badan HUB yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Pers badan HUB yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP serta status WPLN. 6. Yayasan lembaga kepanitiaan asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan OP. Selanjutnya akan dilanjutkan Andi. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Hak pemotongan pajak. 1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor, dalam kurung sisa kelebihan perhitungan untuk bulan-bulan berikutnya. 2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyimpanan SPT PPh pasal 21 dalam kurung diajukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. 3. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Lanjut. Hak kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak. 1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. 2. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. 3. Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak PPh pasal 21 tertuang untuk setiap akhir bulan takwim dengan menggunakan SPT. 5. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta atau tidak. Lanjut. Hak dan kewajiban pajak PPh pasal 21. Hak wajib pajak. WP berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. 2. WP berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. 3. WP berhak mengajukan permohonan banding secara tulis dengan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Lanjut. Hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. Kewajiban wajib pajak. 1. WP wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah
tunggangan keluarga pada suatu tahun takwim. 2. WP berkewajiban menyerahkan SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi jika WP mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arum. Objek pajak pasal PPh 21. Satu, penghasilan yang diterima pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang, pensiun bulanan, Satu, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga ada upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, sehubungan dengan PHK. Yang kelima ada gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus atau demand profit. Yang ketujuh ada honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yaitu ada tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, dan pelawak. Next. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. Yang ketiga ada iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang keenam ada kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Yang keenam ada zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Next. Penghitung pajak penghasil PPh 21. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut, yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21 berikut ini digunakan sebagai dasar penghitung PPh pasal 21. Yang pertama ada tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang ketentuan sebagai berikut. Di mana lapisan penghasilan kena pajak ada Rp0 sampai dengan 50 juta dikenakan pajak sebesar 5%, dan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%, dan di atas 50 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Next, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Akib. Oke, baik. Selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif khusus. A. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Yang pertama adalah tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan 2.
Anggota TNI Polri golongan pangkat perwira tamtama dan bintara dan pensiunannya. 2. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3. Anggota TNI Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Yang ketiga adalah tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau jumlah imbalan bagi PNS golongan 4, anggota TNI Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya. Selanjutnya adalah tarif khusus berikut yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus, yaitu tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Yang kedua, tarif 5% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga adalah tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Yang keempat adalah tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. Kemudian C, tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yaitu 1. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. 2. Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. D. Tarif khusus 5% atau upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari 10.200.000 rupiah yang dibayarkan secara tidak bulanan. Kemudian adalah tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan wajib pajak bagi yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada yang daripada wajib pajak yang mampu menunjukkan NPWP. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sebesar 75 juta rupiah. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 50 juta rupiah, yang berarti 2.500.000 rupiah, ditambahkan 15% dikali 25 juta rupiah, yang memiliki hasil 3.750.000 rupiah. Dengan jumlahnya adalah 6.250.000 rupiah. Sedangkan untuk pajak penghasilan bagi orang yang tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% dikali 50 juta rupiah. Memiliki hasil 3 juta rupiah. Kemudian 15% dikali 120% dikali 25 juta rupiah yang memiliki hasil 4.500.000 rupiah. Dan memiliki jumlah pajak yang harus disetorkan adalah 7.500.000 rupiah. Kemudian adalah dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan juga pasal 26. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 ditentukan sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak. 2. Penghasilan bruto. 3. Sebesar 50% dari penghasilan bruto. 4. Sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Besarnya tarif dan pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitungan PPh pasal 21 atau penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan penghitungan PPh pasal 21 atas imbalan honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda pula. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kelebihan dan kekurangan, kemudian salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.